Halo, selamat datang kembali di podcast Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju bareng gue Hasan, dan hari ini gue akan bahas tentang cara mengatur waktu. Seperti biasanya gue nggak bakal pernah bosan, terus disclaimer bahwa apa yang gue sampein di sini bukan karena gue udah sukses atau lebih sukses daripada lu, bukan juga karena gue lebih pinter, tapi apa yang gue sampein di sini adalah hasil dari beberapa buku, artikel, quote yang gue baca. Dari sanalah gue bisa membuat sebuah sintesa yang akhirnya menjadi topik pada podcast kali ini. Jadi di sini kita sama-sama belajar, lu juga bisa koreksi gue, lu bisa kirim email kalau memang ada teori-teori yang mungkin gue salah cara memahaminya. Oke, sebagai permulaan gue ingin mengisahkan sebuah cerita fabel yang lumayan mendunia yang dibuat oleh Aesop, seorang budak pencerita yang hidup pada masa 620 sampai 564 sebelum Masehi. Cerita ini nanti ada relevansinya tentang cara mengatur waktu. Berkisahkan tentang kumpulan semut dan jangkrik. Alkisah, di sebuah hutan ada kumpulan semut dan jangkrik yang hidup berdampingan. Hubungan kedua koloni ini terjalin dengan sangat baik. Pada suatu hari, koloni semut sibuk mengumpulkan makanan dan memperbaiki sarang mereka. Saat itulah kepala suku kumpulan jangkrik bertanya kepada kumpulan semut, "Hei semut, kenapa kalian terlalu sibuk mengumpulkan makanan? Padahal makanan di sini berlimpah, tidak mungkin habis." Mendengarkan pertanyaan si kepala suku jangkrik, kepala suku semut langsung menjawab, "Saat ini sudah dekat dengan musim penghujan. Jadi kita harus mengumpulkan banyak makanan karena akan sulit mendapatkan makanan saat cuaca hujan, apalagi disertai dengan angin yang kencang." Mendengarkan jawaban dari semut, kepala suku jangkrik menjawab sambil menghardik, "Ah, sudah gila kamu. Kalau hujan turun itu akan lebih bagus, tumbuhan akan semakin subur dan semakin banyak." Lalu semut menjawab, "Begitukah menurutmu? Kita lihat saja nanti." Semut pun melanjutkan pekerjaan mereka dan kumpulan jangkrik sibuk tidur di bawah pohon sambil menikmati semilir angin. Seminggu setelah perbincangan itu, musim hujan pun datang disertai dengan angin kencang. Pada hari pertama, kumpulan jangkrik masih bisa menikmati dinginnya hujan dengan sisa makanan yang mereka miliki. Sampai pada akhirnya, mereka kehabisan stok makanan. Dan mau tidak mau, kepala suku jangkrik akhirnya menyalah hujan untuk meminta bantuan kepada semut. Diketuknya rumah kepala suku semut agar diberi belas kasihan. Semut pun memberikan bantuannya, dan jangkrik memeluk si semut sambil berterima kasih serta menyesali perbuatannya tempo hari. Dari kisah ini, kita bisa belajar ketidakcakapan kita untuk mengatur waktu akan membuat kita sengsara. Ada sebuah quotes yang dari buku yang berjudul Time Management karyanya Tim Westpick. Buku ini udah lama terbit sebenarnya dan gue baru sempat baca di tahun 2023. Kira-kira ada quote kayak gini, "We say we waste a time, but that is impossible. We waste ourselves." Kita tuh bilang bahwa kita menyanyikan waktu. Kita tuh nggak mungkin menyanyikan waktu, tapi itu sebenarnya menyanyikan diri kita sendiri. Intinya, ketika kita sedang menyanyikan waktu atau beranggapan menyanyikan waktu, sebenarnya kita tuh sedang menyanyikan diri kita sendiri. Ya contohnya si jangkrik lah. Mereka tuh sebenarnya bukan menyanyikan waktu pas masa kemarau, tapi mereka menyanyikan diri mereka sendiri pada saat itu. Akhirnya mereka kelaparan sendiri dan ya menyesal sendiri gitu. Untuk itulah menurut gue, kita harus memanfaatkan waktu dengan seproduktif mungkin. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara mengatur waktu yang benar? Jadi menurut Tim Westpick pada bukunya Time Management, hanya ada dua cara untuk mengatur waktu. Yang pertama adalah kita mengetahui tekniknya, dan yang kedua adalah kita belajar untuk membentuk mental pribadi. Nah, di sini gue bakal bahas cara pertama, yakni teknik mengatur waktu. Setelah membaca beberapa tulisan, gue sampai pada sintesa atau kesimpulan setidaknya ada dua metode yang paling efektif untuk bisa mengatur waktu. Yang pertama adalah The Ivy Method, dan yang kedua adalah The Pomodoro Technique. Pertama, gue bakal bahas The Ivy Method. Jadi The Ivy Method ini adalah sebuah metode yang diciptakan oleh seorang konsultan yang bernama Ivy. Metode ini direkomendasikannya kepada M. Schwab, salah satu orang terkaya di dunia, tahun 1918, pemilik perusahaan baja yang bernama Bethlehem Steel. Walaupun mungkin Bethlehem Steel sekarang udah nggak beroperasi lagi karena udah bangkrut di tahun 2000
2000-an gitu. Tapi kan lumayan lama umurnya karena mereka berdiri itu tahun 1800-an. Nah, metode ini nih terbukti berhasil meningkatkan produktivitas Bethlehem Steel, dan oleh karena itu si konsultan yang namanya Ivili ini diganjari hadiah $400.000 atau setara dengan 6.200.000.000 rupiah. Gimana sih cara metode ini? Jadi cara kerja metode ini cukup sederhana. Langkah pertama, gue harap teman-teman bisa catat ya. Atau kalau males nyatet, gue udah buat handbook kecil sederhana, lu bisa download, tinggal lihat di deskripsi, gratis itu. Jadi langkah pertama, sebelum tidur buatlah maksimal 6 list pekerjaan yang ingin kamu kerjakan pada esok hari. Langkah keduanya, urutkan list tersebut berdasarkan skala prioritasnya. Langkah ketiga, pada esok harinya kerjakanlah list pertama dengan fokus, setelah itu baru lanjutkan ke list berikutnya. Yang keempat, jika memang ada pekerjaan yang gak selesai, pindahkan list tersebut untuk dikerjakan pada esok hari. Lakukanlah ini setiap hari sepanjang tahun dan lu bakal lihat perubahan pada diri lu sendiri. Kisah dan metode The Ivili Method ini dituliskan oleh James Clear, pengarang buku Atomic Habit, buku yang lumayan bestseller juga di Indonesia, di websitenya. Kalau misalkan lu mau ngelihat ceritanya lebih lengkap, lu bisa klik link di bawah karena gue udah sertain reference gue. Lalu selanjutnya ada The Pomodoro Technique. The Pomodoro Technique adalah sebuah metode hasil karya dari Francisco Cirillo. Teknik ini diciptakan agar menghindari stres berlebih saat melakukan aktivitas, bisa meningkatkan fokus pada satu tugas tertentu, dan meningkatkan motivasi belajar secara konstan. Dan teknik ini dituliskan juga oleh si Francisco Cirillo dalam bukunya yang berjudul The Pomodoro Technique. Gue juga udah sertain linknya kalau teman-teman mau ngebaca. Cara menjalankan metode ini sama seperti The Ivili Method, dia cukup sederhana. Jadi memang ada keterkaitan yang luar biasa menurut gua antara The Ivili Method dengan The Pomodoro Technique, karena The Pomodoro Technique ini salah satu teknik yang menyempurnakan menurut gua The Ivili-nya. Jadi setelah lu nulis 6 list prioritas pekerjaan yang bakal lu lakuin besok, selanjutnya adalah lu harus ngebuat 5 repetisi setiap pekerjaan. Gua kasih contoh. Jadi jika lu misalkan pengen baca buku gitu, list pertamanya, nah lu harus buat pengaturan waktu selama 25 menit fokus. Jadi selama 25 menit itu lu harus benar-benar fokus untuk baca buku doang. Lu gak boleh terdistraksi oleh apapun. Nah, lu hanya fokus membaca selama 25 menit. Setelah itu 5 menitnya lu boleh istirahat. Lu lakuin itu di repetisi pertama, repetisi kedua, repetisi ketiga. Repetisi itu maksudnya pengulangan ya. Nah, di repetisi keempat, lu tetap setting waktu di 20 menit tapi bisa beristirahat lebih lama, sekitar 30 menitan. Nah, ini lebih panjang nih kalau di repetisi keempat. Dan di repetisi terakhir, lu juga setting 25 menit tapi lu bisa istirahat cukup lama sebelum akhirnya lu bisa lanjut ke repetisi selanjutnya. Gue juga udah buat itu di handbook time management yang ada link di deskripsi. Lu bisa download gratis di sana. Lu tinggal untuk lebih detailnya gue tulis di sana karena memang ada kayak sheetnya tuh, tabelnya. Lu bisa latihan di sana untuk mengatur waktu dengan metode The Ivili Method dan juga The Pomodoro Technique. Nah, penggabungan dua metode ini pasti gue yakin bisa berhasil membuat lu bisa ngatur waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu, sehingga bisa ngebuat lu tetap produktif dan fokus. Karena kedua metode ini kalau memang dijalanin ya, itu terbukti secara ilmiah tuh bisa memang benar-benar berpengaruh. Jadi metode ini didukung oleh argumen yang benar-benar kuat, atau menurut gue cukup kuat. Misalkan contohnya The Ivili Method. Memang sih nggak memiliki keterikatan secara langsung dengan konsep ini, tapi ada sebuah artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business Review yang judulnya How CEO Manage Time. Gimana caranya CEO memanajemen waktu mereka. Jadi dijelaskan pada artikel itu bahwa rata-rata CEO itu punya agenda yang jelas, yang artinya dia punya list agenda. Lalu yang kedua adalah mereka itu mengurutkan
agenda itu berdasarkan skala prioritasnya. Misalkan waktu bersama keluarga mereka, menemui petinggi, menemui pekerja, lalu bertemu secara langsung dengan investor mereka. Jadi memang terbukti bahwa agenda yang jelas dan prioritas itu memang harus kita buat gitu setiap harinya agar kita tertata. Ya sama seperti yang dilakukan oleh CEO-CEO yang diikutsertakan pada penelitian Harvard Business Review. Untuk link yang lebih lengkapnya lu bisa baca di bawah, udah gue cantumin di deskripsi. Lalu untuk Pomodoro teknik. Nah pada teknik ini mungkin kalau misalkan kita relate atau misalkan kita sadar, kita diminta fokus selama 25 menit dan istirahatnya selama 5 menit. Nah ini ada penjelasan ilmiahnya. Jadi pada buku yang berjudul Mind for Number, How to Excel at Math and Science, karyanya Barbara Oakley PhD, teknik ini disebut dengan teknik peralihan mode fokus ke mode diffuse. Jadi mode diffuse ini adalah waktu istirahat yang diperlukan otak saat kita sedang stuck pada suatu tugas, sehingga membutuhkan pendekatan baru untuk menyelesaikannya. Nah, alih-alih terus bekerja pada saat kita mode fokus, tapi kita bingung gitu, nggak tahu lagi mau ngerjain apa atau misalkan stuck gimana cara ngerjainnya, kita harus beralih ke mode diffuse ini atau mengistirahatkan diri agar bisa menemukan ide atau pendekatan baru yang lebih baik sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang kita kerjakan. Sebagai contoh, metode ini digunakan oleh Thomas Alva Edison yang merupakan penemu paling produktif di dunia. Tercatat dia udah punya 1000 paten gitu. Salah satu yang paling terkenal buat pengingat aja, dia ini penemu lampu pijar ya. Nah pada halaman 15 buku Mind of Number, ini gue rekomendasiin juga buat teman-teman yang benci matematika untuk baca buku ini sehingga kalian punya insight baru gimana cara memahami matematika atau angka gitu. Diceritakan bahwa Alva Edison ini akan tidur di kursi sambil memegang sebuah bola. Nah saat dia sedang stuck ya itu dilakuin sama dia duduk di kursi, tidur terus pegang bola. Nah saat dia pengen tidur kan otomatis kan bolanya bakal jatuh ke bawah ke lantai dan akan mengeluarkan bunyi yang membangunkan Alva Edison. Nah setelah itu Alva Edison akan menemukan pendekatan baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia selalu kayak gitu, kalau stuck duduk di kursi, siap-siap tidur, pegang bola, jatuh langsung dia dapat ide. Keseringan kayak gitu. Karena juga kalau menurut Barbara Oakley pada bukunya yang A Mind for Number itu, memang cara terbaik untuk yang paling efektif pada saat beralih ke mode diffuse itu adalah tidur. Jadi kalau misalkan lu udah stuck banget dengan pekerjaan lu, coba lu tidur sebentar biar lu bisa dapat pendekatan baru. Tapi kalau memang lu belum punya ilmunya, ya saran gue sih pelajarin dulu, karena diffuse mode itu mengaktifkan pengetahuan yang sebenarnya lu udah tahu baru dikeluarin sama otak gitu. Tapi kalau misalkan lu belum punya pengetahuan tentang itu, ya lu harus belajar dulu gitu. Misalkan kayak rumus aljabar, lu udah tahu sebenarnya lu dulu udah pernah belajar. Nah, ketika lu udah soal, mungkin lu lupa karena terlalu fokus dan akhirnya membuat ada stres yang muncul, stuck. Nah, lu boleh tuh langsung beralih ke mode diffuse. Tapi kalau belum tahu rumusnya, ya pelajarin dulu lah. Karena lu tidur seberapa lama pun ya nggak bakal keluar. Oke, mungkin itu untuk cara mengatur waktu, teknik mengatur waktu. Yang kedua adalah membentuk mental pribadi. Kedepannya, untuk ngejalanin pengaturan waktu ini, lu akan dihadapkan dengan rasa bosan. Itu udah pasti, karena gue udah jalanin. Lalu rasa putus asa karena memang kita nggak tampak hasil yang signifikan. Tapi satu hal yang harus lu ingat, bahwa perubahan itu nggak terjadi secara linear atau instan. Jalanin aja teknik ini sepanjang setahun aja lah. Ingat bahwa kalau kata James Clear pada bukunya yang berjudul Atomic Habit, 1% aja lu bisa lebih baik setiap harinya selama setahun, maka lu bakal 37 kali lebih baik di penghujung tahunnya. Oke, mungkin itu. Dan sebelum gua menutup podcast kali ini, gua udah cantumin seperti yang udah gua mention sebelumnya, bahwa gua udah nyantumin beberapa link tentang referensinya, buku-buku yang harus lu baca. Lalu juga gue juga buat kesimpulan di Handbook Time Management, lu bisa download secara gratis tanpa berbayar.
yang harapannya buku ini bisa bermanfaat sebagai tools untuk menjalankan metode ini atau metode yang udah gue jelasin. Oke, mungkin itu podcast kali ini. Thank you banget yang udah dengerin. Gue juga terima kasih banget buat 3.800 pengikut yang udah ngedukung dan setia untuk mendengarkan podcast Departemen Kemajuan. Gue harap memang podcast Departemen Kemajuan ini menjadi tempat kita bisa sama-sama belajar. Gue sangat menerima komentar lu kalau memang ada teori yang wah bang kayaknya lu sesat nih, cacat logika gitu cara menafsirkan teorinya, boleh gitu. Atau misalkan kayak di Business Harper Review gitu, gue ngebaca artikelnya mungkin gue salah pengertian karena bahasa Inggris, ya bisa banget lo komenin gue udah nyediain juga itu Instagram gue sediain juga email gue, dan gue juga terbuka banget untuk requestan tentang pembahasan, karena pembahasan kali ini pun itu requestan dari pendengar podcast Departemen Kemajuan yang nge-DM gue di Instagram. Gue bener-bener terima kasih, walaupun memang dia nge-DM-nya udah 2 tahun yang lalu, baru gue balas sekarang, karena juga gue baru mulai nge-podcast lagi ini setelah 2 tahun vakum. Oke, mungkin itu. Semoga teman-teman sekalian lu pada sehat semua dan murah rezeki lah. Sampai ketemu di podcast gue selanjutnya.